jadi gini Pak Geret, sebelum panjang lebar supaya semua orang bisa teredukasi, kita bukan sekedar bicara ya, kita mendengarkan dulu ya video yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi kita bisa punya alasan untuk mengemukakan, ya kan Pak ya? Oke ya, kita mulai ya Pak ya. Dulu di Mesir, setiap bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, ada satu orang yang rumahnya selalu digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pemilik rumah ini memiliki tetangga yang tidak beragama Islam. Tetangga seorang Yahudi. Suami istri yang beragama Yahudi ini selalu bertanya-tanya, apa yang diperbuat oleh orang Islam itu setiap datang bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan peringatan besar-besaran. Mereka menghias rumah mereka, mengundang para tetamu, menjamu mereka dengan makanan, memperingati suatu pesta, bukan kelahiran mereka, bukan pula hari bersejarah bagi keluarga mereka. Kemudian suaminya menjawab, mereka memperingati hari kelahiran Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si suami menjelaskan kepada istrinya, orang Islam itu punya nabi namanya Muhammad. Nah ini tetangga kita orang Islam, setiap hari kelahiran Rasulnya mereka peringati dengan membaca sejarah hidup Nabi mereka, dan mereka mengagungkan hari kelahirannya dengan menjamu para tamu dan membuat peringatan yang luar biasa. Maka ketika si suami sama istri ini saling berbicara tentang tetangganya yang Islam, sampai akhirnya datang waktu malam, mereka berdua tidur istirahat. Di malam hari si wanita Yahudi ini mimpi melihat kerumunan orang banyak yang datang ke rumah tetangganya. Ini peringatan Maulid Nabi. Di keesokan harinya, malamnya si wanita ini mimpi melihat rumah tetangganya itu didatengin tamu banyak. Maka si wanita Yahudi ini keluar, tanya sama orang-orang yang hadir, ini ada acara apa? Oh, ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si wanita Yahudi tadi kemudian ngelihat ke arah rumah. Di rumah tersebut dilihatnya ada seorang lelaki yang tampan, wajahnya mengeluarkan cahaya, berwibawa. Maka wanita ini bertanya, siapa orang yang ada di depan itu yang wajahnya bercahaya, yang tampan, yang berwibawa? Maka dijawab oleh salah seorang pengunjung, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ini wanita belum masuk Islam. Agamanya Yahudi, tapi sudah diberi kemuliaan oleh Allah dapat mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang muslim sejak lahir mungkin belum pernah mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita Yahudi kemudian bertanya kepada salah seorang pengunjung, kalau saya datangi Nabi Muhammad, saya ingin berbicara dengan dia, apakah bisa? Maka dijawab sama orang muslim tadi pengunjung, bisa, silahkan. Nabi Muhammad tidak pernah menolak orang, siapapun akan disapa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita tadi mendekati Nabi Muhammad di dalam mimpinya, ia dekati Nabi Muhammad, kemudian dia manggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Dijawab sama Nabi, labbaiki. Wanita ini kaget karena jawaban labbaiki itu jawaban yang terhormat. Jawaban yang dijawab oleh seseorang untuk menghormati orang yang memanggilnya. Maka wanita ini terkejut, ya Muhammad, saya ini bukan muslimah. Kenapa engkau jawab dengan labbaiki, kalimat yang terhormat yang ditujukan kepada seseorang yang terhormat? Saya ini orang biasa, saya Yahudi, saya belum beriman kepada Islam. Kenapa kau jawab saya dengan jawaban yang mulia? Kata Nabi Muhammad, aku tidak menjawabmu dengan jawaban yang mulia, kecuali aku tahu engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wanita itu di dalam mimpi langsung minta disyahadatkan sama Nabi Muhammad. Karena siapapun yang melihat Nabi Muhammad pasti jatuh cinta.
mau dalam keadaan nyata, dalam keadaan mimpi, siapapun yang berjumpa melihat wajahnya Nabi Muhammad maka akan mendapatkan cahaya hidayah. Dan kemudian wanita itu di dalam mimpi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Kemudian wanita tadi berkata saking gembiranya, nanti kalau saya sudah bangun dari tidur ini, dia tahu kalau dirinya tidur, maka saya akan peringati hari kelahirannya Nabi Muhammad untuk bentuk syukur karena saya bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dan saya saat ini telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bangun tidur di waktu subuh, maka wanita itu bahagia dan mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa karena sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan dia janji mau buat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Namun masalahnya suami saya ini Yahudi. Yang namanya Yahudi nggak suka dengan Islam. Kalau saya peringati Maulidnya Nabi Muhammad dan dia tahu keislaman saya, apa yang akan dilakukan dengan suami saya? Pasti akan marah. Maka bangun tidur dia lihat ada yang aneh. Rumah itu terasa baunya wangi, harum. Dia keluar dari kamarnya, dia lihat rumahnya sudah tertata rapi, sudah disapu, dibersihkan, ditata rapi. Dia turun ke ruang tamu, dia lihat banyak makanan-makanan di ruang tamunya dan suaminya sedang mempersiapkan sesuatu seakan-akan rumahnya mau pesta. Maka dia mendatangi suaminya, tanya, wahai suamiku, ini ada apa? Kok rumah bersih, rumah rapi, kau beli bahan makanan yang banyak, apakah ada pesta? Kata suaminya, naam. Iya, ada pesta yang mau saya buat hari ini. Pesta apa? Pesta saya mau buat perayaan yang besar. Atas dasar apa? Ini bukan hari kelahiran kita, bukan hari pernikahan kita. Gak ada sesuatu yang harus dipestakan. Kata suaminya, saya mau bikin tasyakuran atas masuknya Islamnya dirimu tadi malam di tangan Nabi Muhammad SAW. Maka istrinya kaget. Loh, ini kan mimpi. Gak ada yang tahu kecuali saya dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana kau tahu kalau semalam saya mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan saya masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad SAW? Kata suaminya, aku pun masuk Islam setelah Islammu dan aku pun berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Nabi memberikan kabar kepadaku istrimu telah masuk Islam dan aku pun dibimbing untuk masuk Islam oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Jadi saya mengatakan gini, dongeng yang diimani menjadi iman yang akan dibawa ke akhirat. Karena dari awal sampai terakhir ya, si Ustadz ini hanya berdongeng. Dongeng itu bicara tanpa dalil, saudara. Ya, katanya tadi mengatakan bahwa Rasul ini bisa dijumpai dalam mimpi. Maaf, saya mau tanya, dalam sejarah dan faktanya, apakah Muhammad ketika dia mati dia bisa bangkit lagi? Apakah dia membuktikan mati dan dia bisa bangkit lagi dan mengatakan seperti halnya Yesus mengatakan di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dia mengatakan, aku yang Alfa dan yang Omega, aku yang terdahulu dan yang terkemudian. Ya, aku telah mati, namun lihatlah, aku telah hidup kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Ya, artinya Yesus itu sudah menunjukkan diri bahwa dia berkuasa atas maut. Ya, lalu kemudian si Muhammad dia bisa muncul ke dalam mimpi orang dengan wajah yang luar biasa, dengan bercahaya dan berwibawa begitu ya. Lalu kemudian si Ustadz ini hanya bicara saja. Aduh, kasihan. Sebentar ya teman-teman ya, saya akan tunjukin hadisnya dulu ya. Kita lihat di hadis. Betul tidak sih wajah Rasulullah tuh begitu indah sampai Al-Quran tuh mencatat tentang pundaknya, tentang dadanya, tentang matanya, tentang pakaiannya begitu ya. Ya, ini teman-teman bisa baca ya. Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya, apabila berjalan condong ke depan seakan-akan berjalan di ketinggian, apabila menoleh beliau menoleh dengan seluruh badannya, kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar gitu ya. Jadi
teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sosok Rasul yang ada di hadis ini. Itu hadis periwayatannya banyak ya, bisa dilihat juga di apa namanya di Musnad Ahmad 755 dan juga di Bukhari 3285. Itu mengatakan katanya Rasulullah tampan, lalu kemudian dilihat sebelum dan sudahnya, lalu kemudian dilihat dari periwayatnya semuanya. Ya, di situ ternyata menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tampang yang indah atau yang dikatakan tadi dia tampan. Karena kalau menurut saya, kalau kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya, apabila berjalan condong, ini kayaknya serem menurut saya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, saya akan lanjutkan menanggapi tentang tadi orang Yahudi, ya orang Yahudi. Ya, apa betul? Dia ini sampai dikagumi oleh orang Yahudi, sedangkan kelakuannya saja tidak sesuai, begitu ya. Tapi nanti untuk bagian terakhir mungkin sedikit saya akan bagikan untuk teman-teman. Ya, ini saya sampaikan saja perbandingan bagaimana pengajaran Yesus, tetapi kita ungkap dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Garnet dulu ya, biar beliau masuk dulu. Oke, salam Pak Garnet. Salam. Selamat malam. Shalom Bu, shalom. Ya, shalom. Sudah kedengaran suara saya? Udah kedengaran Pak. Iya. Siap. Karena ya, Pak Garnet tadi sudah menyimak ya. Mohon maaf ya, karena saya agak panjang. Karena ini penting banget ya untuk supaya mereka bilang jangan dipotong-potong. Enggak, kita nggak potong. Jadi tadi bilang gini Pak, katanya Pak. Si Muhammad ini sudah saya sampaikan ya, tunjukkan ketika disampaikan oleh ustadznya tadi, dia adalah seorang yang tampan, bercahaya dan lain sebagainya. Lalu kemudian sampai datang ke dalam mimpinya orang Yahudi, ya, mimpi ke dalam orang Yahudi sampai orang Yahudi ini laki dan perempuan sampai masuk Islam Pak, sampai ikut-ikutan merayakan. Nah, kalau begitu bagaimana perbuatan terhadap orang Yahudi sampai bisa membuat orang ini masuk Islam? Tunjukkan Pak dalilnya Pak. Cuman dalil yang dia tidak pernah ditunjukkan dalilnya. Jadi tentang Muhammad tadi sebetulnya mau muntah juga saya tadi. Saya nahan Pak, saya nahan mau muntah juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat mau tentang fisik Nabi itu, kita lebih lengkapnya itu kita baca dari Imam At-Tirmizi ya. Imam At-Tirmizi. Coba saya screen ya, kita baca aja lah. Ya. Supaya jangan fitnah katanya ya, saya screen. Nah ini Imam At-Tirmizi ya. Jadi ciri fisik Rasul itu bisa kita baca di sini supaya jangan jadi fitnah. Halaman 6 saya coba buka ya. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, tidak berambut keriting merica dan tidak berambut lurus. Allah mengutusnya sebagai Nabi Rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau tinggal di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Allah mewafatkan pada usia 60 tahun. Sementara di rambut kepala jenggot beliau terdapat tidak lebih dari 20 helai uban. Itu kata dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah berpostur sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting merica, tidak lurus, rambutnya berwarna kecoklatan, tidak berjalan, tubuhnya condong ke depan ya. Nah, ini bagaimana sama orang kayak di Bukhari Pak? Ini? Ada di Bukhari 3283 itu juga membahas soal ini. Dia 10 tahun di Mekah, ya kan, 10 tahun dia diturunkan wahyu, 10 tahun kemudian baru diturunkan wahyu lagi, lalu kemudian wafat. Ini kalau dihitung matematika ini salah total. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana orang tampan dibilang kayak gini? Aduh. Tapi begitu pun ya, kita cobalah. Rasulullah adalah orang yang berputih. Ini dari Al-Bara ya. Sedang kedua pundaknya lebar, tergerai hingga pundaknya beliau memakai pakaian berwarna merah. Nah ini yang hilang itu, yang di Qiyas 3 ayat 161 itu. Aku sama sekali belum pernah melihat orang yang lebih rupawan dari beliau, katanya ya. Dalam riwayat yang lain dari Al-Bara, aku belum pernah melihat orang yang berambut tergerai sampai ke ujung bawah telinga memakai pakaian
berwarna merah serupawan Rasulullah. Beliau memiliki rambut yang tergerai sampai ke pundak. Kedua pundaknya lebar, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, kita coba kita lihat dulu apanya postur tubuhnya yang lain, anggota badan yang lain ya. Jika berjalan condong ke depan seperti berjalan jalanan menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Nah, ini bahkan sebenarnya beliau ini juga bercelak-celak juga ya. Nah ini ya, dibanding dengan orang-orang beliau berpostur termasuk sedang, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, rambutnya bergelombang, tubuhnya tidak terlalu gemuk, wajahnya tidak bulat. Karena gemuk, wajahnya berbentuk opal, bentuk kulit kemerah-merahan, bermata hitam, berbulu mata panjang, bertulang belikat besar, berbulu dada tipis, kedua telapak tangannya dan kakinya besar. Aduh, kayak gorila lah ini. Iya, jika beliau ya berjalan seperti berjalan di jalan yang menurun. Nah, kalau dilukiskan ini kan serem Pak sebenarnya. Makanya kenapa umat Islam mati-matian, ya mati-matian membuat fatwa bagi siapa yang membuat karikatur nabinya itu bisa sampai ya seperti itu ya, dibunuh begitu ya. Pantesan ini kalau sebenarnya kalau teman-teman para seniman ya, kalau misalkan menggambarkan sosok yang dicatat dalam hadis ini, mungkin ya yang bagi Islam mungkin akan mengambil keputusan lah, apa sih ini berarti gitu kan ya. Silakan salam waras aja sih. Jari-jari tangan dan kakinya berukuran besar, berjalan dengan tegap, jalan menurun, dikatakan kami berjalan menurun, jalan menurun. Maksudnya adalah ujung pundak berteman, terus teman-teman berteman-teman, tiba dan dikatakan aku membuat kaget dengan sesuatu. Ya. Ini kami sedikit untuk coba ya, kita lihat lagi ya. Ini ya, lebih tinggi dari orang kebanyakan dan lebih pendek dari orang yang jangkung. Bingung saya ini. Lebih tinggi dari orang yang dari orang yang pendek ya, lebih pendek dari orang yang jangkung. Berkepala besar ini ya, berkepala besar, berambut ikal. Jika rambutnya rontok maka beliau mencukur semuanya. Jika tidak maka rambutnya tidak melewati ujung bawah telinga. Jika tergerai. Rasulullah berkulit terang, berdahi lebar, beralis tebar pekat tapi tidak menyatu, di antara terlihat urat saraf yang merah. Berhidung mancung dengan ujung kecil. Di atasnya terdapat cahaya. Orang yang tidak memperhatikannya akan menganggapnya mancung, akan ke atas. Berjenggot lebat. Kalau mancung ke atas itu apa namanya? Pesek sebenarnya. Mancung ke atas ya pesek lah Pak. Itu kan mancung ke atas ini katanya. Ini kan mancung ke atas gimana ya? Ini mungkin mancung kayak agak Michael ke atas. Jackson gitu ya. Mancung agak ke atas. Mungkin lubangnya ke atas apa gimana gitu kali ya. Aku jadi ngebayangin hidung saya sendiri. Antara dada dan perutnya rata, berdada lebar, berpundak lebar, bersendi besar, berbulu sangat panjang, bulunya bersambung dari atas dada hingga pusar sebuah garis, tidak berarti ini anatomi nih, jurusan anatomi ke sini ya. Berambut lebat, di kedua lengan belikat serta telapak tangannya panjang, bertelapak tangan lebar, berkaki besar, kakinya besar ini kayak gorila lah ya, berjari-jari panjang. Telapak kaki tidak menyentuh telapak kaki yang tidak menyentuh tanah saat menginjak. Ya, hantu dong. Selalu telapak kaki tidak menyentuh tanah Pak saat menginjak. Waduh, selalu kering. Kedua kaki beliau halus. Waduh. Kalau disiram air, ini kalau disiram air, kalau tidak disiram ya kasar juga. Maka air tersebut bentar, Pak, akan mengalir dengan cepat. Ya. Bertelapak tangan lebar dan berkaki besar,
berjari jemari panjang, beliau bagian tengah dan telapak kaki yang tidak menyentuh tanah saat menginjak selalu kering. Ini wah, waduh. Nah, Aduh, nah gak ini bisa ya, menginjak kaki, gak kayak hantu gitu ya. Jadi telapak gak iya. menapakkan ke tanah, teman-teman. Luar biasa. Jika beliau menoleh, jika beliau menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Rasulullah selalu menunduk. Artinya nggak, lehernya itu nggak bisa dimanfaatkan, dipergunakan ya. Bahwa lebih lama daripada pandangan beliau, kata seluruh pandangan beliau adalah memperhatikan. Beliau selalu berjalan di belakang para sahabat dan selalu mendahului dengan memberi salam. Iyalah, orang penakut namanya kan. Rasulullah selalu merenung sambil berpikir, tidak ada waktu bagi beliau untuk beristirahat. Beliau banyak diam, berbicara kecuali jika dibutuhkan. Selalu membuka penutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Beliau berbicara. Nah, di sini ini bahkan celak beliau juga di di sini ya. Sama sandal-sandalnya semua dicatat. Nah, oke, yang jadi masalah gini loh Pak. Mau wajahnya kayak begitu, kayaknya di dunia sini juga banyak loh orang ganteng gitu lah ya. Alah, Kalau bukan wajah ganteng ya. Nah, ya enggak. Lalu, ya begitulah. Dongeng mereka kan ganteng Pak, walaupun sebenarnya kita lihat ciri-cirinya beda. Tentang kebersihan, coba dibaca Bu. Ya. Abu Daud 61. Lain. Abu Daud. Abu Daud 61 ya. 61 ya. Lupa saya. Saya mencatat hadisnya. Ya. Saya mendengar Rasulullah ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bidla'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, ya. Bekas kotoran haid dan kotoran manusia, maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Nah, di atas tadi setelah kita bacakan, beliau ini malah berwudu dari air yang ada bangkai anjing, kotoran haid, kotoran manusia. Bagaimana dikatakan Nabi ini bersih? Nah, sekarang kita kita mencari akhlak, katanya Rasul yang sangat mulia, makanya sampai jatuh cinta orang katanya ya. Cuma kita cari informasi dan mempertanyakan ahli, katanya paling mulia. Yang mana dulu nih, mau terserah. Kalau saya Bukhari 3727 ini cocok nggak nih kalau kita kemukakan? Iya, nanti kita kemukakan dulu. Nah, tapi sebelumnya kita kasih dulu pembukaannya ya. Kita kasih dulu disclaimer lah istilahnya ini ya. Jadi kita di sini hanya membacakan dan mempertanyakan. Barangkali ustadz belum pernah membaca, sehingga kita perlu membacanya dan mempertanyakannya, bukan untuk menafsir atau menyimpulkan, membuat kesimpulan ya. Jadi kita sekarang mempertanyakan akhlak Nabi. Tetapi bagaimana kalau akhlak Nabi ini ternyata selalu melakukan pemusnahan ya? Misalnya tentang pembakaran yang dilakukan Muhammad. Jadi ini kita pertanyakan karena di tahun yang lewat itu ya, kita pernah melihat suatu peristiwa yang dialami seorang pilot Jordania yang dibakar oleh suatu kelompok yang menamakan dirinya ISIS. Jadi dari peristiwa itu kita bertanya, apakah ada ajaran yang menginformasikan bahwa di zaman Nabi ada pembakaran seperti yang dilakukan oleh yang menamakan dirinya penganut agama damai ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi sebelum kita sampai ke sana, sebaiknya ya kita dulu ya, kita hanya, saya jelaskan lagi, saya pertegas lagi bahwa kita hanya mempertanyakan, bukan untuk menyimpulkan. Jadi
kita coba dulu apa ya informasi apa yang kita dapat yang bisa kita baca dari buku yang ditulis oleh cendekiawan Muslim sendiri. Nah, pertama ya, kita baca Bukhari 3727 tadi, Bu. Oke. 3727. Kalau soal pembakaran mah di sini Pak, saya Muslim nih. Ya nggak apa-apa, di situ juga ada. Oh, oke. Sama itu. Banyak. Nah ini ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah pernah membakar kebun kurma Bani Nadir dan memotongnya, yaitu yang ada di bawah Buhairah. Kemudian turunlah ayat apa saja yang kamu tebangi pohon kurma milik orang kafir atau apa yang kamu biarkan tumbuh berdiri atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, atau QS 59 ayat 5. Nah, setelah kita baca, ya. Ya, jadi teman-teman, maksudnya begini, Tadi kan Rasulullah katanya dia orang yang akhlaknya mulia. Ternyata di sini dalam hadisnya mengungkapkan dia pernah membakar kebun kurma Bani Nadir dan memotongnya, yaitu yang ada di Buhairah. Kemudian turunlah ayat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, Bani Nadir ini adalah Yahudi, ya, orang Yahudi yang kebun kurmanya ini dibakar, ya, ditebang, dibakar. Tetapi sebenarnya bukan cuma pohon-pohonnya, rumahnya juga dibakar itu kalau saya baca. Rumahnya dibakar. Coba, kalau misalnya kita buka dalam hadis Bukhari yang aslinya ya, dari buku hadis Bukharinya, ya. Bentar ya, volume 4 halaman 206 berserta rumahnya itu juga dibakar itu. Volume 4 halaman 206 288. Ini kita tanggapi dulu nih teman-teman Muslim ini, selalu otaknya sudah dicuci seperti ini nih. Lucu deh, kafir bahas hadis tanpa ilmu. Sekarang bayangin saja, kalau kamu memang berasa berilmu, kamu masuk di sini. Berani nggak? Kalau kamu nggak mau berani, saya kasih link kamu masuk, ya. Kamu yang ngasih tahu, apakah hadis itu perlu tafsir? Pertanyaannya, jadi ilmu seperti apa ketika kita memahami hadis? Halo, Rudianta, Anda seorang Islam kah? Kalau Anda merasa pinter, kasih tanda, cung tangan, saya kasih link, Anda masuk, dan Anda yang memberikan penjelasan, kami yang akan menunjukkan dalilnya. Ya, kalau nggak mampu, lebih baik diam, dan saya sampaikan salam sadar buat Anda. Oke, lanjut Pak Garat. Ini di share dulu punya saya, Bu. Belum ada, Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ini memperjelas saja ya bahwa sebenarnya itu bukan hanya ini. Saya rasa udah nampak di situ. Iya, sudah Pak. Ini ya. Aduh. Nah, ini banyak sekali ya, Pak. Ini ya, Sahih Bukhari volume 4 ya, volume 4 ini. Nah, kita baca dalam halaman 206, nomor 2882, 2882. जिन्हें नोबल से इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज चेक आउट कर लेना। एंड इसके ऊपर tunggu sebentar ya, halamannya sebentar ya. 206. Oh, udah lari sekali. Sebentar ya. Sebentar ya, 206 saya cari dulu 206.
106. Aduh. Terlalu Rudi jauh. Anta kok langsung diem. Rudi Anta, kamu gelagapan kan ya? Belum kamu masuk sama kita. Coba ya kita tunjukin dalil-dalil kamu, makin gelagapan kamu nanti. Nah ini ya. Justru kamu harus berterima kasih sama kita loh. Nah, Kalau bukan sama kita, Ustadz memang pernah kasih tahu dalilnya di mana. iya, saya besarkan dulu sebentar ya. Saya besarkan. Bentar, saya besarkan dulu sebentar ya. Jadi kita baca aslinya saja. Ini ya. Ini dari Umar radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW membakar kebun kurma milik Bani Nadir dan merobohkan rumah-rumah mereka. Jadi bukan hanya kebun ini sebetulnya yang dibakar ya, tetapi juga rumah-rumahnya. Dan di sini juga diinformasikan di sini membunuh orang yang orang yang sedang tidur. Kalau kita baca ini sangat sadis sebetulnya. Bagaimana kita mengimani seorang nabi yang katanya akhlaknya sangat mulia, tapi ya kita baca dulu ini misalnya membunuh orang yang musyrik, orang yang tidur. Kita baca. Aduh. Bentar ya, apa? Saya turunkan lagi. Aduh, banyak kali apa ini? Lebih baik kita ungkap di hadis biasa aja Pak, kalau memang ribet di situ. Enggak, apa? Banyak kok. Enggak Hadis-hadis. susah. Ya, membakar rumah dan kebun-kebun. Bentar ya. Karena sebetulnya ini 2 halaman dia buat ini. Bentar ya. Saya kecilkan dulu sebentar. Kalau kita baca ini apa di halaman apa sebentar. Aduh. Ini ya. Ini yang ini ya 2883. Kita baca dulu ya yang kita berbesar dia. Bagaimana apa ini Nabi ini? Dari Barra, Aji Barra, dia berkata Rasulullah mengutus sekelompok orang dari sahabat Ansar kepada Abu Rafi untuk membunuhnya. Seorang laki-laki Abdullah bin Atik dari mereka mengangkat lalu masuk ke dalam benteng mereka. Abdullah bin Atik berkata, aku masuk ke tempat penambatan tunggangan milik mereka. Lalu mereka mengunci pintu benteng itu. Kemudian mereka kehilangan seekor keledai. Ya, kita baca lagi. Lagi. Keledai. Mereka keluar mencarinya. Lalu aku keluar bersama orang yang keluar dengan menampakkannya kepada mereka bahwa aku turut mencari keledai itu bersama mereka. Lalu mereka menemukan keledai itu. Mereka masuk dan aku juga masuk. Lalu mereka mengunci pintu benteng pada malam hari, meletakkan kunci-kuncinya di sebuah ventilasi di mana aku melihatnya. Ketika mereka sudah tidur, aku ambil kunci-kunci itu dan aku buka pintu ruangan Abu Rafi di dalam benteng itu. Kemudian aku masuk ke dalam serai. Aku katakan, hai Abu Rafi. Maka dia menjawab. Lalu aku menyerbu ke tempat suara itu dan menikamnya. Lalu dia menjerit. Aku keluar. Kemudian aku datang dan kembali seakan-akan sebagai penolong. Ini ya. Apa namanya seolah-olah penolong lain ini. Maka aku katakan, hai Abu Rafi. Dan aku merubah suaraku. Maka dia berkata, ada apa? Celaka ibumu, katanya. Kemudian kita baca lagi di atasnya. Ini ya sambungannya.
Aku berkata, bagaimana kamu? Dia berkata, aku tidak tahu siapa yang masuk kepadaku dan menikam aku. Lalu aku letakkan pedangku pada perutnya dan aku menekan hingga mengetuk tulang. Kemudian aku keluar dalam keadaan bingung. Aku hampir tangga untuk turun, maka aku terjatuh dari anak tangga dan tulang kakiku terkilir. Aku keluar kepada saudara-saudaraku dan aku katakan, tidaklah aku akan pergi sehingga aku mendengar pekabaran kematian Abu Rafi. Maka aku tidak pergi sehingga aku mendengar berita kematian Abu Rafi. Pedang penduduk Hijaz. Lalu aku berdiri sedang aku tidak sakit sehingga kami datang kepada Nabi Esawi. Maka kami memberitakan kepada beliau. Nah, itu informasi yang kita dapat dari Nabi yang sangat mulia ini, ya. Katanya mulia. Tetapi ketika kita baca, aneh. Nah, jadi kemudian kita lanjut, ya, kita lanjut dulu tentang akhlak Nabi mulia ini, tentang pembakaran dulu. Lalu seperti diinformasikan tadi, ya, di kalimat terakhir dari hadis apa tadi? Hadis 3727 tadi. Ya, Bukhari. Ya, Bukhari 3727 tadi itu Qiyas 59 ayat 5. Jadi dari informasi ini kita tahu Rasul pernah membakar kebun dan rumah milik Bani Nadir dan memotong atau menumbangi lah, ya. Cuman yang jadi pertanyaan, apa kesalahan pohon dari Bani Nadir ini yang terhadap Muhammad? Apakah Muhammad mengira bahwa pohon yang dibakarnya itu adalah kafir juga? Sebab gini, ya, beliau ini diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti kata Bukhari 24. Ya, sebentar. Jadi gini, Pak, kita lebih baik arahkan memang teman-teman ketika membaca hadis ini kan dikasih referensi Quran surat Al-Hasr ayat 5 kan. Nah, iya. Jadi teman-teman, yang perlu dipertanyakan adalah, ya, ketika Rasulullah ini melakukan pembakaran kebun, ya, kebunnya orang Yahudi, kebun kurma, dan juga pembakaran tempat ibadah itu ada dari referensi hadis-hadis yang lain itu ada. Lalu kemudian turun ayat di Quran surat 59. Nah, mungkin kita lihat dulu ya, Pak, ya. Quran ya, kita baca, ya. Boleh. Quran suratnya 59. Jadi biar terarah gitu. Teman-teman bisa bisa paham. Iya. Ayat 5. Ayat 5-nya ini mengatakan, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma dalam kurung milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan dalam kurung tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka dalam kurung semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ya, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya hadis-hadis tadi itu banyak, bukan cuma hanya satu. Itu ada dari hadis Muslim 3285, itu lebih lucu. Karena ini sebentar ya, akan saya tunjukkan ini lebih kayaknya lebih eksplisit ya, Pak, ya. Sebentar ya, Pak, ya. Mohon izin saya tunjukkan dulu. Yang hadis Muslimnya ini di 3285. Ini jelas-jelas mengatakan setelah perlakuan Muhammad turunlah ayat. Nah, gitu. Jadi kita baca dulu. Nah, ini. Jadi Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah menebang dan membakar kebun kurma milik Yahudi Bani Nadir. Nah, ini Nadir, ya. Dalam peristiwa itu, Hasan sempat membaca sebaik syair. Alangkah terhinanya tokoh-tokoh Bani Lu'ai saat kebakaran melumat kebun kurma mereka yang berada di bawah Buwairah. Sehubungan dengan itu, nah, maka turunlah ayat. Ya, teman-teman, ya. Sehubungan dengan itu, turunlah ayat mengatakan apa? Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya pokoknya. Ini di Quran surat Al-Hasr 5. Nah, pertanyaannya, kalau yang waras, ya harusnya itu
wahyu dulu turun memberikan pengajaran kepada umatnya atau kepada nabinya, lalu disampaikan kepada umatnya, kemudian mereka melakukannya, kan begitu ya. Ini kebalik, saudara. Setelah si Muhammad melakukan pembakaran, penyerangan terhadap tempat ibadahnya, turunlah ayat ini. Ini Quran surat 59 ayat 5, teman-teman. Apakah ini wajar? Nah, kalau saya jadi Anda, ya, saya akan berpikir, apakah ini betul ini sebenarnya wahyu Tuhan, atau justru ini selama ini kita cuma ini dibodohi? Ya, silakan berpikir, teman-teman ya. Lanjut, Pak Garnet. Ya, artinya di sini dengan spontan Allah merestui apapun kerusakan yang diperbuat oleh Nabi ini. Itu kerusakan itu, penebangan, merusakan rumah, merobohkan rumah tadi ya. Cuman yang jadi masalah pertanyaannya, apakah kalau Nabi benci terhadap seseorang, lalu Allah juga ikut benci kepada yang dibenci Muhammad ini? Lalu apakah ayat ini turun di bawah selimut Aisyah? Karena begitu mungkin setelah selesai dibakarnya itu pohon-pohon dan rumah-rumah orang Bani Nadir itu ya, setelah dibakar terus dia tidur di bawah selimut Aisyah, kemudian langsung di malam itu juga turun ayat, saya nggak tahu, karena menurut informasi yang kita baca bahwa wahyu itu selalu turun di bawah selimut Aisyah. Coba misalnya kalau misalnya kita buka apa ya, hadis Bukhari 3491 saya rasa, coba ya, itu sebentar ya, ini namanya Rudianta, ini kamu banyak ngomong saja kamu nih. Kalau kamu memang punya ilmu, kamu masuk sini. Apa selain kutu loncat nanti yang kamu kasihkan ke kita, ya kan? Kita sajikan dalil, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangi, Dul. Tapi kalau kamu justru yang akan menista kitab kamu sendiri, karena kamu yang berusaha untuk mengubah-ubahnya, ya. Jadi kalau punya ilmu nggak usah keluar. Coba Bu dibuka dulu apa hadis Bukhari 3491. Karena menurut informasi yang kita baca bahwa Rasul ini selalu mendapat wahyu di bawah selimut Aisyah. Hadis Bukhari 3491. Kita baca ya. Wahai Ummu Salamah, sungguh orang-orang memberikan hadiah kepada beliau saat beliau giliran di rumah Aisyah, dan kami menghendaki kebaikan sebagaimana yang juga Aisyah radhiyallahu anha berkehendak. Maka itu mintalah kepada Rasul agar beliau diperintahkan orang-orang apabila hendak memberi hadiah kepada beliau agar memberikannya kepada beliau saat beliau berada di mana saja di giliran dari giliran beliau di rumah istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Nabi. Ummu Salamah berkata, beliau menolak berbicara denganku, dan ketika beliau datang kembali kepadaku, aku sampaikan lagi hal itu, namun beliau tetap menolak berbicara. Ketika untuk yang ketiga kalinya aku sampaikan, beliau berkata kepadaku, wahai Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena demi Allah tidak ada wahyu. Ini ya, tidak ada wahyu ya yang turun kepadaku saat aku diselimut seorang istri di antara kalian kecuali dia atau Aisyah. Jadi apakah setelah misalnya beliau ini habis menebangi pohon-pohon Yahudi, lalu membakar rumah-rumah orang Yahudi di Bani Nadir, kemudian tidur beliau ini langsung turun turun ayat. Nah itu yang menjadi masalah. Langsung direstui, pada saat itu juga direstui itu pembakaran. Nah, bagaimana tentang seperti yang kita apakan tadi ya, saya paparkan tadi tentang yang saya ceritakan, pilot Jordan yang dibakar oleh ISIS dalam kerangkeng itu. Apakah pada saat
zaman Ali pernah dilakukan seperti itu. Dalam ajaran Islam apakah memang diperbolehkan seperti itu? Nah, kita coba baca dulu hadis Bukhari ana mampat satu-satu. Nah ini ya, kita baca dulu informasi apa yang kita dapat dari sini. Ya. Dari Ikrimah mengatakan beberapa orang Siddiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Nah ini dibakar ya. Nah, kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah. SAW bersabda, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Dan aku akan tetap membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasul SAW. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Nah, ternyata ajaran Islam memang ada begitu ya. Dan ini mereka ini ISIS itu hanya melaksanakan seperti apa yang tertulis. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Allah memang merestui pembakarannya seperti yang dilakukan oleh Ali? Atau umat yang mengimani agama ini? Bahkan ya, di zaman Rasul, sepertinya Rasul juga berkeinginan membakar rumah-rumah orang. Coba kita baca hadis Muslim 1043. 1043. Beginikah kita hanya bertanya ya, bahwa Nabi bersabda kepada orang-orang yang ketinggalan salat Jumat, sungguh aku berkeinginan menyuruh orang mengimani manusia, kemudian kusuruh untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan salat Jumat. Menyuruh orang membakar, merusak. Bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia merusak merusak rumah orang. Lalu apakah setelah dirusak itu Nabi merasa puas? Inikah yang dinamakan ajaran damai? Kayaknya kok arogan gitu ya. Kalau seandainya, makanya gini loh Pak, kenapa kisah sejarah Yesus ya, itu kita berani memvisualkan. Divisualkan itu supaya runutan ceritanya itu orang bisa dapat teredukasi melalui tayangan film, karena enggak semua orang bisa baca Alkitab gitu ya. Nah lalu kemudian seandainya ya sejarahnya atau kelakuannya atau akhlak Muhammad ini divisualkan, saya yakin ini dia menjadi pemeran yang mengerikan dalam tokoh yang akan divisualkan itu menurut saya seperti itu. Nah makanya kenapa umat Islam walaupun dalam hadis mereka, dalam Quran mereka disebutkan ciri-ciri nabinya seperti apa, tetapi tidak boleh digambarkan, boro-boro difilmkan begitu ya.